Gila anjir lah, gila ya. Parah banget ya. Ada Habib lagi tuh ya sama bininya itu. Sekarang tuh ngegelapin dana bos, ketahuan. Kecil sih ngelihat koruptor-koruptor yang sekarang sampai triliunan, dia cuma ngabisin duit 621 juta. Gimana beritanya? Gue dapetin berita dari CEN ya. CEN. Kepala Sekolah Bendara SD Bekasi jadi tersangka penggelapan dana bos. Jakarta, CNN Indonesia. Polisi membongkar kasus dugaan penggelapan dana sekolah sebesar 651 juta di SD kawasan Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Dalam kasus ini, kepala sekolah, bendara sekolah ditetapkan sebagai tersangka. Ini jadi kayak kepala sekolah sama bendara sekolahnya itu laki bini nih, suami dan istri. Pengungkapan kasus ini bermula saat pihak yayasan melakukan audit keuangan dan menemukan adanya laporan keuangan fiktif. Anjay, gila, emang udah jagonya lah, kayak gini-gini, mafia. Dan dugaan penyelewengan dana bantuan operasional sekolah atau BOS sejak tahun 2014 hingga 2022. Tersangka keduanya adalah suami istri, benar kan dugaan gua? Alwi Alatas. Alwi Alatas nih, Alatas. Marga apa itu ya? Kayaknya Balawi lagi nih. Heran gue, Balawi bikin rusuh mulu di negara gue ya. Sebagai kepala sekolah dan Holisoh Nurul Hilda, bendara sekolah, yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka, kata Kapolres Metro Bekasi Kombes Mustafa dalam keterangannya Kamis 20 Maret. Mustafa menyebut modus operandi yang digunakan para tersangka meliputi manipulasi laporan keuangan, markup uang SPP. Ada uang SPP? Bukannya udah gratis ya? Pantesan Broron itu tuh lagi gencar-gencarnya nih ya. Serta duplikasi pembayaran listrik dan internet sekolah. Pembayaran diduplikat. Alwi Alatas selaku kepala sekolah diduga telah melakukan laporan fiktif terkait pertanggungjawaban dana BOS. Sementara itu Holisto selaku bendara masih melakukan penerimaan berbagai biaya sekolah meskipun sudah tidak lagi menjabat sebagai bendahara. Gila nih orang nih. Rakus banget, udah nggak jadi bendahara masih nerima duit. Dari hasil penyelidikan ditemukan adanya indikasi kuat penggelapan dana yang dilakukan sejak 2014 hingga 2022. Ini kayaknya bisa lebih gede lagi nih. Kalau yang ketahuan ini segitu, gimana yang nggak ketahuan? Kami akan terus mendalami peran kedua tersangka dalam kasus ini serta mempercepat pemberkasan untuk proses hukum lebih lanjut, tutur Mustafa. Mustafa membeberkan uang Rp 651.732.500 yang dilakukan kedua tersangka itu digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Anjay, ngerugin umat terus kerjanya. Kini kedua tersangka telah ditahan dijerat pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Ini kayaknya nggak cukup ya kalau cuma dihukum 4 tahun penjara doang. Harusnya itu tuh dihilangin tuh gelarnya tuh sebagai guru tuh ya, sarjananya tuh dicabut, nggak boleh dinas di mana-mana dan harus dimiskinkan. Kesian lah anak-anak didik Indonesia ya kalau dididik sama bajingan-bajingan tengik nih, tukang korupsi. Sekarang lagi marak nih ya, lagi rame tuh ya. Ternyata tuh kepala sekolah tuh banyak yang makan dana. Termasuk anak gue nih sekarang nih lagi rame nih di daerah Garut nih. Jadi dia dipaksa tuh suruh nabung. Sampai sekarang tabungannya kagak bisa diambil. Ternyata ya begitu deh. Orang jadi guru itu tuh udah dikasih untuk mencerdaskan bangsa, ini untuk menebalkan kantong ya. Gue bilang ini ya, gara-gara kesalahan kita beragama, jadi spiritualnya ngaco, jadi di dalam materi juga ngaco semuanya. Kini kedua tersangka ditahan dan dijerat pasal 37. Penyidik masih terus mengembangkan kasus ini untuk memastikan tidak ada pihak lain yang turut terlibat dalam dugaan korupsi dana pendidikan ini, ujar Mustafa. Adalah pihaknya lah. Kalau suami istri korupsi pasti anaknya itu makan duit korupsi juga, anaknya itu dicari juga. Satu keluarga tuh udah keluarga gagal itu harusnya gitu. Jadi gitu ya. Jadi ya ini marganya Alatas, Balawi lagi. Jadi emang benar kata Pak Kiai, ini Allah sedang lagi murka-murkanya nih. Masa iya cucu Nabi nyatut ya kan? Masa iya cucu Nabi korupsi? Masa iya cucu Nabi kelakuannya kayak gitu? Masa iya cucu Nabi ngerugin umat gitu?
nggak sesuai dengan Nabi kan. Nabi itu tuh pecinta umat. Nabi itu tuh mengedepankan kepentingan bersama dibanding kepentingan dirinya sendiri. Nabi itu sayang sama umat. Nabi itu ngajarin kita tuh untuk berderma. Nabi itu ngajarin kita tuh untuk sedekah. Nabi itu nggak pernah minta duit dari umat. Nabi itu tuh kalau ada perang, sahabat-sahabat Nabi yang kaya apa segala macam, dia tuh yang nge-backup duitnya tuh. Nggak pernah Nabi tuh sama orang miskin tuh nyedot duitnya apa segala macam, nggak pernah namanya Nabi. Makanya kalau dia ngaku-ngaku cucu Nabi juru meletak, cucunya Dajjal gitu. Nah, dari sekarang nih, bener kata emak gue ya, dulu orang bangga memakai gelar Habib. Tapi pas adanya polemik nasab ini nih yang digulirkan sama Gus Fuad, Kiai Mat dan kawan-kawan, sekarang harusnya dia tuh malu kalau pakai gelar Habib. Makanya banyak kan Habib itu tuh yang malu pakai gelarnya Habib, sekarang ganti jadi Sayyid. Intinya sama, PA juga pengen diakuin cucu Nabi juga, Nabi jiluk gua centil meletak gitu. Ya gitu ya, dari gue Bang Jai nih, semoga bangsa gue lebih berani, lebih hebat, lebih senang, lebih segar apa segala macam. Mudah-mudahan lebih nggak mempunyai sifat inferior feudalisme. Kita itu tuh tuan rumah di negeri sendiri, jadi kita tuh harus semangat, merdeka, 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 merdeka.